Oh, nggih, Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Waalaikumsalam. Rizky Firmansyah. Selamat siang, Pak. Kita bertemu saat ini untuk matrikulasi. Karena ada peraturan rektor kalau dari non ilmu komputer bidangnya waktu S1, ketika masuk ke S2 MTI, maka wajib melakukan matrikulasi. Tahun lalu ada dua, seperti video yang saya share ya. Iya, Nah, Pak. Benar. dari dua itu, kebetulan saya mantau 1 tahun ini, Pak Doni itu masih aktif itu, Pak Doni. Sedangkan satunya kemarin waktu kuliah yang saya ajar itu tidak masuk sama sekali. Nah, Oh. jadi memang untuk bidang non ilmu komputer ini memang perlu perjuangan lebih ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Siap. Pak Rizky ini namanya sama kayak saya, Nggih, Pak. Saya biasa dipanggil Pak Firman, Pak. Pak Firman. Oke. Nggih. Pak Firman ini PNS di mana, Pak? Saya di SMP Negeri 52 Surabaya, Pak. Oh, SMP 52. Daerah mana itu ya? Nggih. Da- eh, Ini Praban bukan? Medokan Semampir, Pak. Oh, mau dengan Dekat Semampir. jembatan. Nggih, S. dekat jembatan Mer. Ya, ya, ya. Oke. eh Gimana ceritanya kok ngambil S2 MT ini, Pak? Iya, Pak. Karena saya ini mengajar informatika, nggih, Pak, di Hmm. sekolah. Kemudian, alhamdulillah rekan sejawat ini sangat support, mendukung. Mereka, beliau-beliaunya ini dari pendidikan informatika. Oh, gitu. Nah, ya Pak, setelah saya jalani bersama beliau-beliaunya ini, beliau sharing-sharing tentang informatika. Nah, itu saya mulai tertarik Pak untuk memperdalam, apalagi sekarang kan juga eranya digital ya Pak. Nih. Nah, kemudian cari-cari informasi di media sosial, Instagram. Wah, ini UPN buka dan akreditasinya juga sudah unggul. Kemudian untuk jadwalnya juga memudahkan untuk yang sudah bekerja. Nah, akhirnya saya ambil kesempatan itu, Pak. Iya. Dan biayanya paling murah, Pak. Benar sekali, Pak. Terjangkau. Dibandingkan ITS ya, Pak. Iya, iya. Saya dulu di ITS dulu. S2-nya Wah, dapat keren, beasiswa dulu di sana, Pak. Terus keren, S3 Pak. dapat beasiswa di Undip. S1-nya apa, Pak? Pak Rizky? Saya Pak satunya Firman. fisika, fisika Musika. ITS, Pak. Oke. Ya, Musika ITS. Wah, berarti ya. Wah, bisa lah ya. Bismillah, Pak. Ya, Pak. Bismillah. Berarti apakah seterusnya mau diplot sebagai guru TIK ya? Apa tuh namanya sekarang? Ya, Eh, ya. guru. Kalau di SMP ini ada mapel informatika dan Hmm, KKA, Pak. ya, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Untuk seterusnya pastinya tetap informatika, Pak, karena kan penugasan saya informatika, mungkin diperbantukan ke mapel lain. Ya. Makanya kemarin Pak Agus, Pak Dr. Agus itu menyarankan kami itu untuk diskusi dulu sebelum memberikan materi. Karena tidak selalu yang matrikulasi itu apa ya, kurang info gitu. Memang ada yang benar-benar eh, kurang ya. Yang kemarin misalnya dari teknik kimia dan memang tidak mendalami lebih. Tapi kalau Pak Firman ini nampaknya sudah menjajaki dunia informatika meskipun autodidak ya. Sudah berapa tahun Pak Oke, Firman? benar, Pak. Ini jalan 3 tahun, Pak. Oke, 3 tahun ya. Berarti sudah nggak perlu lagi kan Aduh, matrikulasi. sangat,
Aduh, sangat perlu, Pak. Tadi saya lihat videonya jenengan itu ada Apa, website yang sangat bagus sekali ya, Pak. Kemudian saya coba akses itu nggak bisa. apa Pak? Tentang apa Pak? Ini belajarpandai.com. Oh gitu. Oke, jadi kita di MTI itu kan gini, fakultas kita itu kan fakultas ilmu komputer ya Pak. Nah, fakultas ilmu komputer itu yang paling tua itu ya informatika S1. Nah, kemudian ada lagi setelah berapa ya? 2006 ya. Saya kan angkatan pertama informatika saya. 2006 itu muncul SI, Sistem Informasi ya. Terus lama banget sampai 10 tahun lebih itu. Kemudian yang tadinya TFSI ini ada di bawah Fakultas Teknik, terus kemudian memisahkan diri menjadi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, setelah jadi Fakultas Ilmu Komputer itu kemudian berikutnya ada prodi namanya Sains Data. Sains Data ini untuk menjawab perkembangan zaman, ternyata informatika saja itu tidak cukup, sistem informasi juga tidak cukup, ya muncullah Sains Data, ilmu data. Kemudian sekarang setelah Sains Data itu kita perlu membuat S2 karena sudah banyak yang doktor dosennya, maka dibuatlah S2 Magister Teknologi Informasi. Kenapa nggak S2 Informatika atau S2 Sistem Informasi yang sudah notabene lama? Karena memang waktu itu dokternya kurang, Pak. Hmm. Untuk memungkinkan adalah gabungan beberapa dokter yang senior ini membentuklah Magister Teknologi Informasi. Nah, dengan saya ceritakan ini nanti supaya lebih paham arahnya gitu ya. Bedanya informatika sama sistem informasi itu apa? Nah, sederhananya begini. Kalau informatika itu kan lebih kental pemrogramannya, ya kan? Nah, informatika itu kalau misalnya Bapak ambil S2-nya di informatika, teknik informatika ITS ya, kayak sama kayak saya, maka Bapak akan masuk eh, ke improve algoritma, pengembangan algoritma ya. Jadi algoritma yang sudah ada itu Bapak kembangkan satu titik gitu untuk menjadi penemuan tesis. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau Bapak masuknya ke sistem informasi S2-nya, maka Bapak akan mengembangkan, kalau SI dasar itu kan mengolah data menjadi informasi ya. Tapi kalau di wilayah pasca sarjana, maka Bapak nantinya harus menemukan namanya apa namanya pola ya, kemudian tren dan juga insight. Insight itu pendalaman terhadap data, dari pemahaman mendalam terhadap data itu tadi, ya kan? Nah, di bidang informatika itu biasanya dipecah menjadi 3 atau 4 subbidang. Yang pertama adalah kecerdasan buatan biasanya, AI. Lalu yang kedua itu software engineering, insinyur perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga itu jaringan komputer. Yang keempat ini tidak semua punya ya, itu tata kelola teknologi informasi, infrastruktur ya. Nah, itu punyanya informatika. Sistem informasi itu di informatika ada mata kuliahnya. Nah, kalau sistem informasi secara spesifik, saya memang tidak mendalami, meskipun S3 saya sistem informasi, ya toh. Jadi saya memang spesifiknya di sistem informasi itu waktu S3. Tapi kalau pembagian umumnya saya belum mendalami. Nah, di MTI itu adalah gabungan, Pak.
gabungan dari informatika, sistem informasi ya, ilmu data juga ada, AI juga ada, kemudian ditambah manajemen ya, ditambah manajemen. Nah, ada S1 sekarang ya, sudah mungkin sudah berapa tahun ini ya, namanya bisnis digital sekarang. Bisnis digital itu di banyak kampus itu dimasukkan ke prodi manajemen, fakultas ekonomi. Tapi di kita, bisnis digital itu masuknya di fakultas ilmu komputer. Bisnis digital itu perkawinan antara ilmu komputer dengan manajemen. Nah, dari 4 S1 ini MTI itu mewakili semua itu, Pak. Jadi MTI itu mewakili informatika, sistem informasi, kemudian sains data, bisnis digital. Nah, sehingga nanti ke depannya tesisnya akan diarahkan ke bisa mendekati 4 ini. Ya, tugas tugas akhirnya. Tinggal Bapak nanti memilih yang mana silakan. Seiring dengan waktu, Bapak suka yang mana silakan. Nah, tetapi kemarin kami sempat ngobrol ya. Ke depan akan mungkin nggak lama akan muncul S2 informatika, lalu S2 sistem informasi, sehingga MTI ini harus ada pembeda meskipun gelarnya MKOM semua. Nah, oleh karena itu yang paling menonjol di MTI itu sebenarnya tata kelola, Pak. Tata kelola teknologi informasi. Jadi gampangannya kalau kita itu dipasrai satu gedung gitu ya, maka kita yang mengelola hardware, software, brandware-nya di satu gedung itu. Ya, jadi Bapak bisa menggunakan strategi seperti COVID dan lain sebagainya. Nah, tetapi apakah semua apa namanya tesis itu harus ke situ? Tidak, karena kalau melihat dosen-dosen yang mengajar, maka ada juga di situ bidang yang bisa dipilih seperti jaringan cerdas. Jadi kalau Bapak misalnya sama Pak Dr. Agus bisa ke jaringan cerdas. Kalau saya bisa pengolahan data mendalam, ya tadi mencari pola dan lain sebagainya, tren gitu ya. Atau Bapak memilih IoT itu dengan Profesor Basuki boleh. Nah, seperti itu. Nah, matrikulasi yang sekarang ini sangat umum ya, sangat umum sekali. Namanya pengantar teknologi informasi. Nah, kalau untuk Bapak saya kira tidak perlu harus mendetail ya, karena Bapak sendiri secara autodidak dan pekerjaan selama 3 tahun terakhir sudah tahu lah ya sekitar itu. Oke, kalau saya perhatikan tesis-tesis yang akhir-akhir ini, kebanyakan mereka menggunakan kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan buatan itu diterapkan pada bidang kerja mereka masing-masing. Ya. Nah, Bapak selama ini ngajar di SMP 52 itu mengajarkan apa? Yang Bapak lebih senang? Apakah pemrograman ataukah robotik untuk anak usia SMP atau jaringan komputer sederhana? Yang mana kira-kira? Nanti dari sini Bapak bisa mengantarkan tesisnya sebaiknya apa? Yang Bapak senangi dan Bapak kuasai loh ya. Belum juga nggak apa-apa, Pak. Kalau belum ada juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Jadi begini, Pak, kalau di SMP itu kita ini materinya sangat besar sekali, Pak. Berpikir komputasional, literasi digital. Dan di berpikir komputasional tuh ada pecahan lagi materinya. Salah satunya analisis data, Pak, tentang pengolahan data Excel. Kemudian ada juga
pemrograman, nah itu hanya sebatas sampai pemrograman visual, Scratch. Karena anak-anak belum mampu untuk pemrograman yang teksnya, Pak. Tapi saya pribadi itu cenderung tertantang, Pak, untuk materi-materi yang praktikal seperti itu. Contoh data itu saya coba memperdalam. Kalau anak-anak misalnya sum itu, tapi saya mencoba lebih di situ sum if, kemudian kondisional, looping gitu, Pak. Dan untuk Scratch ini saya juga tertarik, Pak. Rasanya antara dua itu nih, Pak, antara data dan pemrograman. Hmm, oke. Bahasa pemrogramannya apa, Pak? Yang selama ini diajarkan. Kalau untuk anak-anak ya masih Scratch ya, Pak. Tapi untuk eh, co-curricular teknologi itu saya memperdalam bahasa pemrograman web, Pak. HTML, CSS, JavaScript. Dan ini saya sedang mengikuti istilahnya kursus untuk menyiapkan kuliah di MTI ini, Pak, di kreatif media. Hmm, Ini saya lagi mengambil program pemrograman web gitu, Pak. oke, Pak. Baik. Kalau untuk berbasis web ada PHP native, ya toh. Ada PHP framework, PHP framework ada puluhan. Yang paling banyak dipakai contohnya Laravel. Tapi saya kira berat lah kalau untuk anak SMP diajarkan Laravel, kode Igniter itu memang itu mungkin kalau SMA masih bisa lah dasarnya gitu atau SMK informatika mungkin ya. Oke, tetapi kalau untuk eh, studi DMT ini itu akan berat Pak kalau Bapak pakai pemrograman web. Kalau Bapak mau main eh, pengolahan data, maka Bapak wajib menguasai bahasa pemrograman Python, Pak. Ya, jadi Bapak silakan cari literatur. Saya dulu itu 2022 itu saya kan dapat beasiswa ya S3 di Undip ya. Nah, di situ ada uang namanya uang buku, Pak. Dikasih 2 juta waktu itu. Itu saya belikan buku Python semua, Pak. Saya belikan buku Python semua, saya pelajari semua. Dan ternyata memang Python ini bahasa aras tinggi yang sangat memudahkan kita untuk mengolah data. Kalau Bapak Bapak suka main data, nah diperkuat aja itu di situ. Itu potensinya nanti besar. Bapak lebih kuat ke arah ilmu data, desain data. Nah, bidang sumber data setnya bisa dari eh, tempat Bapak mengajar kan. Di situ ada Ya, kurikulum, ada nilai, ada feedback, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan makanannya nanti AI-nya itu yang iya, Pak. dikawinkan dengan data. Nah, dari sepertinya memang efektif diskusi seperti ini ya. Nanti mungkin tahun-tahun berikutnya kalau matrikulasi saya ajak diskusi aja, nggak langsung materi gitu ya. Karena belum, Boleh, Pak. iya karena belum tentu materi yang banyak itu yang sampean lihat itu mereka juga paham semua juga nggak susah juga ya. Oke, saya kasih link YouTube Pak ya. Nanti Bapak saya kopikan ya. Nah, Bapak bisa mulai pelajari Pak. Jadi kalau belajar pemrograman itu salah satu yang bagus itu kan semuanya udah tahu ya. Web programming Unpas Pak. Pak Sandika Galih dosennya. Itu bagus banget. Ini saya rekomkan WPU. Jadi kalau jenengan ingin memperdalam pemrograman webnya, ini ahlinya ini Pak. Iya, Pak. Pak Sandika Galih. Dosen juga beliau ini. Ya kan. Saya ngikuti sejak sejak lama, sejak awal dia mungkin ya. Sejak era Codeigniter ya. Dan dia selalu update. Jadi kan ini kan yang sudah Bapak pelajari HTML, CSS. Hal yang Iya, berat-berat iya, Pak. bisa Bapak. Kalau mau Bapak bagi ke siswanya juga silakan nggak apa-apa.
Dia bisa jadi nanti full Iya. stack programming malah sangar itu. Killer ya. Berat ya Pak ya. Enggak, ini dia menyampaikannya ringan kok, Pak. Enak ini. Tapi kalau untuk ilmu datanya, Bapak apa namanya? Sebentar, Bapak ini saya lupa ya namanya. Belajar AI. Nah, Jadi saya cari dulu di catatan saya. Oh ini, ketemu. Bapak baca ini, Jacob ML, ya, JCOB ML. Nah, ini biasanya saya wajibkan untuk bimbingan skripsi saya, Pak, dan bimbingan S2 S3 saya untuk belajar di sini untuk dasarnya. Saya juga dasarnya dulu belajar ya Jacob ML. Di Jacob ML ini Bapak akan diajarkan berbagai teknik artificial intelligence dari sisi pengkodean ya Pak, bukan langsung penggunaan pakai ChatGPT. Tapi Bapak boleh pakai ChatGPT. Jadi ChatGPT itu bagus untuk generasi milenial seperti saya, itu sangat bagus. Kenapa? Kami dulu mengalami nggak ada ChatGPT toh. Sehingga Iya waktu Pak. itu saya S1, kami betul-betul dididik belajar itu dari buku. Belajar dari buku, betul-betul ngetik sendiri, error, cari di forum-forum, tanya senior programmer, ketemu solusi. Lah kalau sekarang, jangankan jawabannya, soalnya aja kita bisa buat, source code-nya kita bisa buat. Tapi apa yang terjadi? Mahasiswa S1 itu rawan kosong, Pak. Sehingga lulus gelarnya Eskom, tapi bahayanya dia nggak ngerti pemrograman itu. Taunya vibe coding. Ya toh. Kalau dulu kita ngoding, mungkin kita bikin satu software itu bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Tapi setelah dikompil ada masalah, perbaikannya sedikit. Kalau sekarang kita ngoding 4 jam selesai, Pak. Tapi perbaikannya bisa 1 minggu. Itu pun kalau bisa memperbaiki. Kok bisa dia memperbaiki? Ya bisa kan dia belajar dari dasarnya ya, secara otodidak. Yang bahaya, mereka nggak mau belajar dari dasar, langsung minta. Oh itu bahaya. Dan jadi, dan pasti akan mengalami namanya kesalahan logika. Nah, kesalahan logika inilah yang akan rawan terjadi programmer-programmer Gen Z yang salah urutan belajar. Lah, urutan belajar yang benar kalau anak S1 informatika, yang pertama yang tadi, Pak, YouTube-nya Web Programming Unpas itu. Mungkin semester 1 sampai semester 2, 3, dia khatamkan yang ilmu yang diajarkan Pak Sandika Gale itu akan sangat membantu kuliahnya. Ya kan? Akan sangat membantu kuliahnya. Baru kemudian masuk semester 4, ini yang dari Jacob ini. Saya tidak anti Pak mereferensikan channel YouTube Pak, kalau memang itu sangat membantu ya. Jadi mereka ini kan mengupgrade skill kita. Saya sendiri ini dulu programmer Pak. Kalau setelah usia 35 saya berhenti. Saya sekarang usia 42. Nah, saya berhenti jadi programmer itu usia 35. Maksudnya programmer komersial. Sambil jadi dosen, saya bikinkan aplikasi di berbagai organisasi, lembaga gitu ya, dulu ya. Nah, itu saya belajarnya otodidak waktu S1 itu. Memang ada mata kuliah pemrograman komputer, tapi itu tidak akan cukup untuk saya bisa bikin software yang bisa dijual. Nggak akan cukup, Pak. Sehingga saya belajar dari yang diajarkan dosen itu dasarnya saja. Nah, dari dasar itu saya kembangkan. Kan dosen saya ngajari C++. Saya belajar sendiri Visual Basic, Visual Basic.NET. Dosen saya ngajari ASP. Saya belajar sendiri PHP, HTML kan gitu kan. Yang penting kalau dasarnya tahu kan pindah kan tinggal bisa gitu ya. Iya betul. Betul Nah, Pak. itu yang saya khawatir anak sekarang itu nggak mau melakukan itu. Ya ada yang mau, tapi
Kalau untuk full satu kelas nggak tahu apa bisa seperti itu ya. Di kalau di kampus-kampus besar mungkin ya toh. Nah, yang perlu diingatkan kan kesadarannya. Jadi Bapak sebagai seorang guru kan juga harus menyadarkan itu kan ke para siswa ya. Jangan latah pakai ChatGPT untuk belajar pemrograman. Itu bukan Oke. membantu malah merusak kan. Nah, itu Bahkan bukan di siswa juga, Wak. Di kalangan guru juga sudah termakan oleh ChatGPT. iya. Senangnya saya sebagai dosen milenial Pak ya. Begitu jadi waktu saya S3 itu Pak, saya itu nggak pernah pakai namanya Python, nggak pernah saya. Bahasa pemrograman Python itu nggak pernah. Nah, begitu masuk S3, terus dosen saya ngajarkan Python, Pak. Saya perhatikan, ada itu contohnya di video yang saya share itu kan playlist ya, bawahnya itu. Loh, kok enak sekali bahasa Python ini ya, bisa mengolah hingga jutaan data dalam waktu yang cepat gitu. Kalau PHP mungkin mandek, Pak. Atau mungkin ada nge-lag gitu ya. Tapi Python ini enggak. Nah, akhirnya saya pelajari itu 6 bulan itu fokus saya belajar Python ya. Dan untuk yang di sini, ini kebanyakan pakai Python, Pak, nanti. Nah, kebanyakan pakai Python. Nah, kemudian kalau apa, Bapak mau pakai Python, biasanya anak sekarang itu sukanya kan pakai ini, Pak, Microsoft Visual Studio Code. Mungkin Bapak juga pakai ya, yang Microsoft Visual Studio Code ini. Pakai enggak, Pak? Iya, saya pakai, Pak. Pakai ya. Ini kan sekarang Iya, tool sejuta umat. iya. Satu editor ini bisa berbagai macam bahasa ya. Itu zaman saya nggak ada model kayak gitu. Kita pakai web pakai Dreamweaver, C++ pakai C++. Sekarang cukup Notepad juga, Pak. ya, cukup satu ini Iya. sudah lengkap. Nah, tetapi Bapak juga bisa menggunakan Google Colab, Pak. Saya dulu eh, ya bukan hanya dulu sih, sampai sekarang lebih senang pakai Google Colab. Google Collaboration, Colab. Nah, ini untuk pakai. Nah, Google Colab ini akan terhubung ke Google Drive-nya Bapak. Nah, nanti new notebook ya. Nah, barulah saya di sini senang sekali kalau pakai terus dibantu sama AI. Dibantu sama AI seperti itu. Jadi source code-nya kalau misalnya sebentar, ini saya stop dulu. Hmm, oke. Nah, sebenarnya saya hari ini juga lagi ngoding juga. Oke, kalau saya sekarang lebih banyak ya pakainya Python, Pak. Sudah tidak lagi pakai PHP segala macam itu karena fokusnya di ngolah data. Nah, wait, no. Google Colab. Nah, Bapak ini sehari-hari pakai AI apa, Pak? Pakai generatif Chat, AI, Pak. ChatGPT. Ya, ChatGPT yang ChatGPT. Go atau Plus atau free? Yang biasa, Pak. Yang free. Yang free ya, Pak. Ya. ChatGPT aja, Pak. Gemini juga, Pak. Ada yang Tapi lain yang yang free. bayar nggak, Pak? Mungkin sekolah nggak punya gitu. Nggak Oh, ada. belum ya, Pak? Iya, Belum. belum ada. Iya. Nah, ini saran aja ya, Pak. Ini saran aja. Ya, Eh, Pak. Alangkah baiknya kalau Bapak berlangganan yang berbayar. Kalau GPT itu kan ada yang Go ya, Pak. Go itu kan 75 Iya. ribu sebulan. Bapak coba itu.
setiap bulan selama kuliah S2 aja. Atau kalau memang itu nggak oke menurut Bapak, ya nanti aja waktu tesis. Ya, itu saya Boleh, selalu boleh, enggak apa-apa, Pak. ya. Ini saran aja gitu, karena kan ada biaya ya di situ ya. Kalau saya biasanya pakai Gemini. Gemini ini juga dikasih kampus ini, Edu. Gemini Edu naik sedikit dari yang free ya. Kemudian Notion ini saya langganan sendiri karena ini bagus banget untuk bantu saya bikin paper ya. Cepat sekali, dalam hitungan jam saya bisa menyelesaikan satu paper. Bapak nanti akan bikin paper, Pak, waktu sebagai syarat kelulusan. Dan Mas, ya, ya. di setiap mata kuliah biasanya dosen menugaskan 1 sampai 2 paper. Jadi satu mata kuliah itu biasanya terdiri atas dua dosen, doktor. Nah, pertemuan satu sampai pertemuan ETS, ujian tengah semester, itu dosen yang pertama, lalu dilanjutkan dosen yang kedua. Saya biasanya ngajar yang pertama. Saya ngajar dua kelas ini, manajemen data sama apa satunya. Nah, saya sendiri biasanya saya akan ajarkan bagaimana cara membangun paper yang baik. Dan targetnya adalah menghasilkan publikasi paper, Pak. Nah, ini salah satu yang saya rekomendasikan untuk membangun paper secara cepat. Bahkan saya membuka kelas di luar jam kerja ya. Saya punya grup dosen ilmu komputer Indonesia itu kan. Kita sering ngasih pelatihan berbayar itu ya. Nah, kalau ChatGPT saya pakai yang Go, yang 75.000 itu ya. Karena yang plus mahal 350 nanti aja kalau udah Iya, profesi. Pak. Oke, kenapa? Karena saya butuh nyambung, Pak. Kalau yang free itu enggak kan dia nggak nyambung, ya. Dia nggak punya memori. Jadi waktu saya S3, Pak, itu saya kan menghasilkan 6 Scopus ya, 6 Scopus. Bapak tahu apa itu Sinta Scopus? Belum, Pak. Oke, gini Pak. Oke, saya jelaskan ya. Ini kan, ini habis ini nutup terus saya lanjutkan nanti. Jadi gini Pak, Iya, Pak. eh, jadi Bapak perlu nanti buat akun namanya Google Scholar. Nah, ini namanya akun Google Scholar, Pak. Nah, di akun Google Scholar ini pakai boleh pakai emailnya UPN. Nanti kalau dikasih email UPN, pakai email UPN. Setelah lulus bisa diganti. Nah, Google Scholar. Google Scholar ini adalah sosial medianya ilmuwan. Jadi kalau kita itu pernah kuliah S1, S2, ya, itu bisa kita lihat dari Google Scholar. Contoh, kalau Bapak cari Google Scholar saya, tinggal diketik Rizky Parlika, ya toh, Google Scholar. Nah, ini Google Scholar saya. Nah, di Google Scholar inilah kita bisa tahu seorang dosen itu penelitiannya di bidang apa aja. Ini bidang, Pak. Ini penelitian saya di sini. Ya, dan kemudian seberapa produktif dosen tersebut bisa dilihat di sini, citasi dan lain sebagainya. Ya, saya termasuk ya nggak terlalu produktif ya. Kalau Ya, dibanding benar. profesor saya sebagai benchmark saya ini kan citasinya sudah 3.000. Makanya ini beliau saya jadikan semangat. Pokoknya dalam waktu 10-20 tahun harus saya kejar ini. Nah, itu ini untuk motivasi saya. Saya baru 700, beliau udah 3.000 sekian. Nah, Aduh, luar biasa, Pak. ini bulan Agustus ya, Pak. Sekarang bulan Agustus ya. Ini kalau saya hitung kemarin ada lebih dari 60 paper yang sudah terbit, Pak, di bulan Agustus ini. Jadi ini yang tertulis di sini selalu ada nama saya sebagai pembimbing satu atau sebagai S1, S2, S3 ya Pak. Saya membimbing S1, S2, S3. Nah, ada juga yang atas nama saya sendiri. Nah, tiap publikasi ini satu paper Pak. Contoh yang paling baru ini ya.
Ini bimbingan saya S1. Kalau saya klik, dia akan merujuk ke paper Sinta 4. Jadi di Indonesia itu tahun 2025-2026 kemarin, urutan paper mulai yang terendah sampai tertinggi itu adalah Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Yang paling